Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Syarifah. Saya kelas A Sila Putri. Di sini saya akan membacakan kitab Bidayah Hidayah dan kitab Ta'lim Ta'lim. Nah, untuk yang pertama, saya akan membacakan kitab Ta'lim Ta'lim tentang bab tawaddu, halaman ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wayakunu, dan hendaklah mutawabi'an, orang yang berilmu itu memiliki sifat tawadu. Tawadu ini karena tawadu itu dan tawadu itu bainat takabburi, berada di antara kesombongan, wal mudillati, dan kehinaan, wal izzat wal ifatu, dan memelihara diri, kadzalik, demikian. Jadi kalimat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang berilmu atau orang yang sedang menuntut ilmu hendaklah memiliki sifat tawadu. Karena apa? Karena tawadu itu ada di antara kesombongan dan kehinaan. Kenapa? Karena jika kita berilmu ataupun menuntut ilmu merasa dengan usaha kita sendiri, kita akan berada dalam keadaan yang sombong. Dan jika kita terlalu berpasrah diri, terlalu menyerahkan kepada takdir tanpa usaha, kita akan berada di antara orang yang hina. Karena apa? Karena dia akan bodoh. Dan hendaklah kita pun memelihara sikap tawadu tersebut. Wa yu'rafu, dan diterangkan dalika hal tersebut fi kitabil akhlaq, di dalam kitab akhlak. Ansyada, telah membacakan sebuah nas, asy-syaikhu al-imam al-ajal al-ustad ruknul Islam, yaitu Syekh al-imam al-ajal al-ustad ruknul Islam, al-ma'rufu, yang dikenal bila adibi, dengan keadabannya, al-muftari syu'ran, yang terpilih binafsihi, untuk dirinya. Nah, perintah bertawadu juga sudah pasti ya diterangkan dalam sebuah kitab akhlak yang telah membacakannya sebuah nas, yaitu Syekh Ajal Ustaz Ruknul Islam, yang merupakan sebuah tokoh gitu, sebuah ulama yang terkenal keadabannya gitu. Inna tawadu, ini sesungguhnya tawadu, min khisali, termasuk ke dalam sikap al-mutqi, orang-orang yang bertakwa, wabihi, dan dengan tawadu, ataki, ketakwaan, ilal ma'ali, akan langit, yartaki, derajatnya. Nah, dengan kita bersikap tawadu juga, ketakwaan kita di hadapan Allah akan naik derajatnya, karena kita selalu berusaha dan juga selalu memasrahkan. Jadi kita ada dua hubungan, dua kerja keras gitu, yaitu berusaha dan juga berdoa, bertawakal gitu. wa minal ajaibi, dan di antara hal yang mengherankan, ajabun, merasa bangga diri, man, orang-orang, huwa jahilun, yang bodoh, fi halihi, dengan kebodohannya, ahwa, padahal dia tidak tahu, as-sa'idu, apakah dia masuk orang yang bahagia, amisyaqiyu, atau masuk orang yang celaka. Am kaifa yahtamul umuru, ataukah dia bagaimana nanti akan berakhir umurnya, awruhu, atau ruhnya, yauman nawa, di hari dimana yang diketahui, mutsafilun, apakah masuk pada orang yang hina, murtadun, atau yang mulia. Nah, di sini ada hal-hal yang mengherankan ya. Ada orang-orang yang merasa bodoh, tapi dia tidak dengan kebodohannya gitu. Jadi orang tawadu itu dia nggak tahu gitu, apakah dengan tidak bertawadu dia akan masuk orang-orang yang berbahagia ataupun tidak. Dia juga tidak tahu bagaimana umurnya. Selanjutnya, wal kibriya'u, sifat merasa besar, li rabbina, sifat adalah sifat Allah, bihi, dan dengan sikap merasa besar, makhsusatun, yang khusus dimiliki Tuhan, fatajanibnaha, maka jauhilah sifat itu, wattaqi, dan bertakwalah. Kemudian yang kedua ada sikap merasa sombong. Jadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa jika kita
merasa bahwa segala apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki merupakan usaha diri kita, usaha kita sendiri, maka kita termasuk orang yang sombong. Dan sesungguhnya kita sebagai makhluk tidak boleh merasa sombong, karena sombong itu hanyalah sifat Allah, hanyalah khusus dimiliki oleh Allah sebagai Tuhan pencipta alam, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Dan kita sebagai makhluk hendaklah memelihara agar tidak sombong, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak lupa dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah, agar semua yang kita lakukan selalu kembali kepadanya, dan kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan adalah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hanifah rahimahullah, berkata Abu Hanifah rahimahullah kepada ashabihi, kepada murid-muridnya, adimu, besarkanlah ama imakum, serban kalian, wawasi'un, dan lebarkanlah akmamakum, lengan baju, wa innama, dan karena sesungguhnya qala yang demikian li Allah dipandang yastakhifu, dipandang agar tidak rendah bil ilmi, orang yang ilmu, wa ahlihi, dan orang penguasa, wa yabtagi, dan mesti litolibil ilmi, untuk orang-orang yang berilmu, an yakhsila, dan mendapatkan kitab al-wasiyah, kitab wasiyah allati, yang katabaha, ditulis oleh Abu Hanifah li Yusufah, yang diriwayatkan oleh Yusuf. Jadi Abu Hanifah juga pernah berkata kepada muridnya untuk membesarkan serban kalian. Kenapa? Karena pada saat itu ada sebuah tradisi gitu, untuk membedakan gitu. Dulu itu untuk membedakan antara orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang muslim itu udah dilihat dari serbannya gitu. Jadi kita harus membersihkan serban agar agar tidak merasa, jadi dulu itu ada sebuah adat gitulah, intinya agar kita tidak dipandang sombong gitu dengan ilmu yang kita miliki, dengan apapun yang kita miliki. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kitab Ta'limul Ta'lim Suratul Alim. Saya lanjutkan kepada kitab Bidayatul Hidayah. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membacakan kitab Bidayatul Hidayah, bab ada bulu wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faragta, apabila telah selesai minal istinja, dari istinja, fala tatruk, maka jangan lewatkan olehmu asiwaka, bersiwak. Fa'innahu, karena sesungguhnya siwak itu mutahharatu, membersihkan lifami, mulut, wa marudatu, dan mendapatkan ridho lirabbi, dari Tuhan, dari Allah, wa muskhatatu, dan tidak disukai lisyaitan, oleh setan, wa salatu, dan sesungguhnya salat bisiwaki, dengan siwak, afdalu, lebih utama, min sab'ina salatan, dari 70 salat bila siwakin, tanpa siwak. Dari kalimat tersebut dijelaskan bahwa ketika kita sudah menyelesaikan buang air besar atau buang air kecil, hendaklah kita melakukan siwak. Kenapa? Karena keutamaan siwak itu yang pertama, kita akan membersihkan mulut, ya sudah pasti, dari berbagai kuman, kotoran makanan yang menempel di salah gigi, kita akan terbersihkan gitu. Kemudian yang kedua, dengan siwak tersebut kita akan mendapat ridha Allah. Kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang bersuci dan menyucikan. Allah itu sangat orang-orang yang bersih gitu. Nah, yang ketiga, kita akan terhindar dari godaan syaitan, karena syaitan itu tidak menyukai kebersihan, tidak menyukai orang yang bersiwak. Dan itu keutamaan siwak juga dijelaskan ya dari teks tersebut, bahwa orang yang melakukan sholat dengan siwak, ya satu kali sholat dengan siwak lebih utama gitu daripada orang yang sholat 70 kali tidak bersiwak sebelumnya, saking utamanya gitu melakukan siwak. Dari sebuah hadis juga dijelaskan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laulah, seandainya anak asyuqa, tidak memberatkan ala ummati, kepada umatku, di amratihim,
maka aku akan memerintahkan kepada mereka bisiwak untuk siwak fi kulli sholatin, pada setiap kali sholat, anhu kepada mereka. Wa umirtu, dan aku menyuruh mereka bisiwak untuk siwak sehingga hasyatu, khawatir, an yaktuba, diwajibkan alayya kepadaku. Dan dari hadis tersebut dijelaskan bahwa seandainya tidak akan memberatkan hambanya, Rasulullah akan menyuruh mereka untuk selalu melakukan siwak, saking utamanya siwak gitu. Nah, bahkan saking utamanya siwak, kan beliau sering menyuruh umatnya untuk melakukan siwak, sehingga beliau khawatir gitu kalau siwak itu hukumnya akan menjadi wajib, saking beliau mengutamakan siwak tersebut. Selanjutnya, kemudian ijlis, duduklah lil wudu'i, ketika wudu, mustaqbilal kiblat, dan menghadap kiblat, ala maudhi'i murtafi'in, di tempat yang lebih tinggi, kaila yusibaka, agar tidak mengenaimu arrosyasi, percikan air. Nah, disunatkan pula kita untuk duduk ya wudu, meskipun memang di zaman sekarang jarang ada ya yang duduk gitu sambil wudu, mungkin ini ada pada Rasulullah gitu. Kemudian kita disunatkan untuk menghadap kiblat ketika berwudu gitu, saking kita sedang bersuci, kita juga menghadap kiblat yang suci. Jangan lupa juga kita harus yang tinggi agar percikan air itu tidak mengenai kita. Kemudian wakul, dan katakanlah bismillahirrahmanirrahim, bismillahi dengan menyebut nama Allah, ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi dan yang maha penyayang. Rabbi, ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, an yahdurun, dari kehadiran syaitan. Tumma igisna, kemudian basuhlah yadaika, kedua tanganmu, talasan, ketiga kali, qabla an yadkhuluha, sebelum masuk kepadanya. Wakul, dan ucapkanlah Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, al-yumna, kebahagiaan, wal barokata, dan keberkahan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minasyu'mi, dari keburukan, wal halakata, dan kebinasaan. Nah, dari kata tersebut juga dijelaskan ketika kita melakukan berwudu, hendaklah kita membacakan doa tersebut ya, agar terhindar dari godaan syaitan. Nah, ketika kita juga melakukan membasuh kedua tangan kita, hendaknya kita berdoa gitu. Berdoanya Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasyurri wal falakah. Jadi memohon untuk diberikan kebaikan dan keberkahan, dan berlindung dari keburukan dan kebinasaan. Nah, untuk kita hidayah mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.